Habis nganterin kiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak? Oke, ini suara saya jelas semua ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa langsung konfirmasi kira-kira kurang jelas suaranya. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang MSDM. Kemarin saya punya rencana untuk menyampaikan tentang penilaian kerja, tapi setelah saya diskusikan ternyata saya lebih menjelaskan terkait kompetensi hari ini. Ini semua sehat semua? Ada yang lagi sakit? Alhamdulillah Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya share dulu ya. Udah terlihat jelas ya? Oke, jadi yang pertemuan sebelumnya saya menjelaskan mengenai
manajemen talenta. Jadi bagaimana kita mengelola orang-orang berbakat di suatu organisasi. Minggu ini saya akan membahas mengenai kompetensi. Di sini ada yang bisa bantu saya apa sih tentang kompetensi itu? Mungkin pengalamannya yang dimaksud orang berkompeten itu seperti apa, sedangkan kompetensi itu apa yang dimaksud. Ada yang bisa bantu saya di sini? Menjelaskan kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kompetensi? Ada di sini? Mungkin mencoba, nggak apa-apa. Kalau menurut teman-teman aja, teman-teman mikirnya kalau dengar kompetensi itu apa sih? Kenapa penting dipelajari tentang kompetensi itu? Kompetensi itu adalah kayak suatu keahlian yang dimiliki oleh seorang individu gitu, Pak. Oke. Ini siapa? Disebutkan nama dulu ya. Saya Esti Naila Ifada dari APB. Oke. Ada lagi kompetensi? Atau di sini gini deh. Saya Pak Nurul. Nur Aini boleh dulu, silakan. Kompetensi adalah suatu keahlian atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugasnya atau beberapa pekerjaan. Oke. Jadi sesuatu kemampuan yang dimiliki seorang untuk melakukan pekerjaannya. Oke. Boleh saya tahu tanya di sini ada yang menjadi anggota UKM atau organisasi mahasiswaan di kampus? Ada di sini yang pernah yang saat ini ya lagi tergabung dalam organisasi kemahasiswaan? Tidak ada? Siapa? Saya Mila. Mila, oke. Menurut kamu kamu sebagai pemimpinnya atau anggota jabatannya apa di sana? Kalau sekarang sebagai pemimpin semacam biro atau departemen. Oke, berarti ada atasannya ya. Menurut Iya. kamu atasan di Ormawa yang kamu ikuti sekarang itu berkompeten nggak? Jujur ya? Berkompeten, Pak. Oke. Kok masih ragu gitu? Oke. Dari taunya dari mana? Karena saya melihat kalau yang saya tahu kompeten itu kan apa ya, gabungan dari sifat, skill, sama satunya lagi agak lupa gitu, Pak. Nah, saya melihat dari pemimpin saya itu beliau punya skill dari skill desain dan juga sikapnya itu bisa memimpin dengan baik. Oke, misalnya saya tanya dia punya jiwa kepemimpinan nggak? Ada jiwa kepemimpinan nggak di beliaunya? Punya, Pak. Dari mana kamu tahu? Dari saya melihat karena kalau pemimpin itu kan bisa bisa memengaruhi gimana proses memengaruhi orang lain. Nah, saya melihat dari situ sih, Pak, bagaimana dia bekerja sebagai pemimpin dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Oke, dari cara mempengaruhi orang lain. Oke. Jadi kita ngomongin tentang kompetensi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kompetensi itu kan banyak dengar teman-teman orang berkompeten, orang yang punya kemampuan tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu itu kita sebut kompetensi. Tapi teman-teman nanti apa sih butuhnya kita mengerti atau memahami bagaimana sih proses penentuan kompetensi itu. Kita akan ada kaitannya dengan kalau kita di Departemen SDM nanti kita akan menyusun nih kompetensi sekarang itu seperti apa sih? Bisa jadi kompetensi yang sudah disusun mungkin 5 tahun yang lalu tentang misalnya ada pekerjaan seorang teller, apa sih yang dibutuhkan untuk kompetensi seorang teller, itu bisa jadi akan berubah di tahun ini misalnya, karena mungkin penggunaan teknologinya, terus kemudian tuntutan industrinya berbeda, customer-nya sudah berbeda, layanan yang ditawarkan juga berbeda, akhirnya kompetensinya itu berubah. Nah, di sini departemen punya satu
PR untuk membuat desain kompetensi dari setiap pekerjaannya. Jadi misal setiap pekerjaan teller, customer service kalau di bank misalnya, kalau ada account officer juga mungkin seperti apa. Jadi semua pekerjaan itu harus punya mungkin kayak satu set ya dokumen tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Lah bagaimana kita menyusun itu berdasarkan apa yang mereka lakukan, tugas tuntutan mereka seperti apa, kemudian kita desain kompetensinya seperti apa. Nah, di sini ada banyak sih teori yang mempelajari tentang kompetensi. Kompetensi itu didefinisikan kalau dari McKellen itu sebagai karakteristik yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung atau memprediksi kinerja yang sangat baik. Jadi kinerjanya baik, nggak cuma bisa melakukan pekerjaan itu, tapi bisa melakukan secara optimal pekerjaan yang dibebankan. Itu yang disebut kompetensi. Orang yang berkompeten itu bukan orang yang dapat melakukan pekerjaan itu, tapi orang yang mampu melakukan kerjaan itu dengan baik. Ya kan ada tarafnya orang melakukan pekerjaan aja, tapi ada yang bisa melakukan pekerjaan dengan baik, disebut kompeten. Ini yang mungkin saya ajak dulu teman-teman, ada sebuah teori namanya iceberg, gunung es mungkin ya, gunung es gitu. Kalau teman-teman misalnya ya melihat gunung es ini dari kapal, itu yang terlihat bagian apanya? Atasnya saja kan, yang di bawah nggak terlihat, benar nggak? Dan oke, sebelum saya masuk ke teori iceberg dulu, boleh saya tanya nggak, di salah satu di sini yang punya yang sahabatan dekat, ada nggak di sini? Yang merasa punya sahabatan dekat? Saya tanya, Anggi punya sahabat nggak di sini? Punya, Pak. Siapa di sini? Banyak. Salah satu aja di sini, siapa? Anissa Pratiwi. Siapa? Anissa Pratiwi. Anissa mana Anissa? Iya, Pak. Merasa diklaim sebagai sahabatnya. Mengakui nggak sahabatnya? Iya sih, Pak, karena sering kayak sharing-sharing, chatan kayak gitu sih. Oke. Kamu merasa kenal banyak dengan merasa sangat kenal? Saya rasa sih iya. Oke. Apa yang paling kamu nggak sukai kira-kira? Yang nggak disukain itu kadang kalau Anggi itu orangnya terlalu nggak enakan sama orang. Jadi kalau misalkan ada tugas atau gimana, misalkan kayak kerja kelompok, tapi orang itu tuh nggak kerja sama sekali. Dia tuh nggak mau buat negor gitu, supaya biar bareng-bareng nih ngerjain kelompoknya, jangan cuman dia enak-enakan aja gitu. Oh, berarti bisa jadi Anggi punya niat terselubung ini. Maksud saya gini ya, kita itu hanya mengenal orang tuh dari permukaan aja, dari apa yang mereka perlihatkan dari perilaku tiap hari. Tapi kita ada satu bagian besar yang kita nggak bisa lihat dari orang. Lah ini yang dimaksud di teori iceberg. Jadi walaupun sahabatan, kita belum tahu nih berapa persen kita bisa tahu dalamnya. Ada berapa bagian yang memang tidak bisa diperlihatkan orang-orang. Satu adalah value atau nilai. Jadi beberapa orang tidak memperlihatkan nilainya dia, keyakinan, itu belief itu nggak bisa banyak dilihat. Dia kadang-kadang menganggap satu hal itu benar atau salah itu akan kadang-kadang sulit dilihat. Lah ini yang dimaksud di teori iceberg sini. Ada bagian tertentu yang memang tidak bisa diperlihatkan. Lah akan sulit, ini kan sahabatan Anissa sama Anggi itu kan nggak ada something yang mungkin jadi alasan untuk mereka untuk misalnya melakukan sesuatu berdasarkan apa gitu. Kalau di pekerjaan kan kira-kira kalau misalnya Anggi sama Anissa, kalau hubungannya adalah bos dan bawahan, mungkin nggak memperlihatkan jeleknya.
Enggak Kan sih, nggak pasti. mungkin. Iya. Pasti akan terlihat semuanya akan baik. Maksudnya misalnya nggak usah jauh-jauh deh waktu di rekrutmen, saya tanya misalnya sebagai misalnya panitia rekrutmen, "Kamu siap untuk mengabdi ke perusahaan? Kamu punya nilai kepemimpinan yang baik?" Pasti akan menampakkan apa yang semua baiknya, benar nggak? Lah, di sini teori iceberg itu dipakai di mana kita nggak bisa itu mempengaruhi orang dari value belief-nya. Kita hanya bisa lihat permukaan dari aktivitas keseharian. Makanya salah satu hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan misalnya sebelum mereka mengangkat pegawai tetap, mereka memberikan masa percobaan 1 bulan atau sampai 3 bulan. Oke, itu untuk melihat nih, apakah benar sih kompetensinya sesuai, oke, terus hubungannya sama kompetensi apa? Lah, menurut saya kompetensi dari berbagai referensi yang saya baca, kompetensi ada 3 bagian, yaitu skill, knowledge atau pengetahuan, kemampuan, pengetahuan, dan, eee, abilities bisa, terus yang terakhir itu ada attitude harusnya nih, attitude, bukan abilities, attitude. Jadi ada kemampuan, skill, berdasar, teknikal itu masuk di, skill, kemudian pemahaman kayak pengetahuan yang teman-teman dapat, kemudian berikutnya adalah attitude atau, perilaku. Lah ini kita bisa ngamatin seseorang tuh dari perilaku mereka sehari-hari. Mungkin kalau di awal mereka menunjukkan baik, tapi kalau udah sampai 1 bulan, kita ketemu tiap hari, itu akan menunjukkan jeleknya apa, kemudian apa sih yang dia, tidak punyai gitu. Mereka akan menunjukkan dan itu akhirnya menentukan dalam 1 bulan atau 3 bulan masa percobaan itu, perusahaan boleh, tidak mengangkat sebagai karyawan, jadi kayak dibatalkan. Itu masih diboleh dan itu ada undang-undang tenaga kerjanya. Jadi misalnya teman-teman ketika diterima sebagai pegawai, atau karyawan di satu perusahaan, teman-teman akan diberi masa percobaan. Selama masa percobaan itu ada penilaian, baik perilaku, skill, sama knowledge yang memang, sudah disusun awal, kemudian mereka, amati kira-kira benar nggak sih punya apa yang mereka tuliskan di awal. Sehingga dari situ akan menentukan, "Oh benar, saya harus merekrut dia atau tidak nantinya." Itu yang dimaksud dengan kompetensi. Jadi teman-teman bisa ingat, kompetensi ada terdiri dari 3 hal atau 3 elemen. Ada pengetahuan, ada skill, sama attitude. Yang me yang me yang memprediksi bahwa dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Tuh, jadi, serangkaian itu harus bisa teman-teman bisa susun nantinya sebagai departemen SDM nanti ya. Mhm. Nah, ini juga definisinya nanti saya share macam-macam, tapi secara garis besar itu ada 3 elemen itu. Misalnya kalau knowledge itu seperti apa sih? Ada yang mungkin punya ide seperti apa sih yang dimaksud dengan kompetensi di bidang knowledge? Atau teman-teman pernah buka nggak di loker dari sekarang udah ada yang pernah iseng-iseng buka lowongan kerja nggak? Pernah lihat? Ada yang pernah buka di sini? Pernah, lihat iseng-iseng mungkin? Ya di lowongan kerja itu kan biasanya mampu berbahasa Inggris. Oke, itu masuk di knowledge, abilities atau skill. Kemudian kalau pengetahuan teman-teman pasti, pernah ngelihat salah satu karakteristiknya adalah, orang yang memahami, misalnya di perbankan ya, memahami produk-produk perbankan. Orang yang mampu memahami regulasi keuangan, itu yang dimaksud knowledge, dari ke pengetahuan. Kalau misalnya seperti, barista mungkin memahami atau mengetahui jenis-jenis kopi, itu masuk di knowledge. Jadi, tugasnya Departemen SDM ketika perekrutan harusnya mampu mendesain pekerjaan apa yang mereka lakukan, kemudian kompetensi apa yang mereka butuhkan. Itu nanti seperti itu. Jadi di sini juga, disebutkan di Palan itu, Palan ya, bentar. Itu kompetensi itu mengenai orang seperti apa dan apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mungkin mereka lakukan. Jadi
Fokusnya adalah orang ini udah punya apa sih, terus dibuktikan dengan apa. Misalnya kita punya kompetensi salah satunya di leadership. Salah satunya dari mana kita ngelihat di awal adalah kita melihat CV-nya, dia tergabung banyak nggak di kepanitiaan, di organisasi, dia punya pengalaman banyak nggak di bidang itu. Itu yang kita akan evaluasi apa benar mereka memiliki kompetensi itu. Dan ini akan kita desain biasanya. Jadi ini yang kita lakukan di SDM, Departemen SDM, itu biasanya kita ngelihat tuh untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten, kita ngebikin 3 elemen. Kalau kita udah ngedesain ya pekerjaannya apa aja, misalnya sehari-hari dia harus melakukan pengetikan, atau misalnya sehari-hari mereka harus mengunjungi customer. Lah, berarti kan ada hal-hal yang dibutuhkan untuk bisa mensukseskan pekerjaan dia. Itu yang kita susun nanti SKA-nya. Skill-nya apa? Oh, skill kemampuan, mampu mengendari kendaraan roda 4 misalnya, mampu menjalankan komputer Microsoft Office apa gitu kan. Kemudian knowledge-nya apa? Mengetahui misalnya peraturan regulasi tentang produk keuangan misalnya. Terus attitude apa? Bekerja keras. Kemudian berperilaku jujur. Oke, itu. Kemudian nanti kita lihat tuh standar kompetensinya bagaimana sih untuk memperlihatkan itu. Nah, ini PR-nya. Kalau kita dapat misalnya kita mendesain banyak di skill abilities ya kan gampang ya, kita lihat sertifikasinya. Terus yang balik lagi tadi, bagaimana kita mengetahui, misalnya tadi saya tanya balik, Anggi, Iya, Pak. Anissa baik nggak? Baik. Dari mana kamu bisa mengukur dia baik? Dari Terus jujur nggak dia? jujur, Pak. Inovatif nggak? Nggak tahu kalau inovatif, Pak. Oke, bagaimana kita mengukur sesuatu karakter yang soft sifatnya? Ini kan soft ya, soft kompetensi. Atau saya balik deh, mana tadi Anissa? Anissa, Ya, Pak. Anggi punya kepemimpinan nggak? Jiwa kepemimpinan nggak? Ada sih, Pak. Kok ragu kita kayak gitu ya? Ada, cuman apa ya, kayak gimana sih? Kurang gimana sih kalau itu, kurang tegas mungkin. Oke, siapa lagi? Maura nih mungkin. Maura punya sahabat nggak di sini? Ada, Pak. Oke, siapa sahabatnya di sini? Zakila. Zakila. Mana orangnya? Zakila. Mengakui nggak? Oh, kayaknya tidak diakui sebagai sahabat. Saya, Pak. Mas Zakila, oke. Tadi Maura baik nggak sih orangnya? Jujur nggak? Iya, Pak. Jujur dan baik. Dari mana kamu tahu? Oke. Akan lebih susah lagi kalau kita nilai orang yang baru kita temui. Ada yang jarang, tapi di sini pasti udah sering ketemu ya. Bisa saya pengen tanya orang yang jarang ketemu, tiba-tiba ketemu, bisa nggak nilai orang dengan cepat? Kalau kita kalau misalnya agak lama ngelihat yang setahun 2 tahun, kita akan mudah nih ngelihat jeleknya bagaimana, terus perilakunya bagaimana. Tapi bagaimana ngukurnya itu yang PR-nya ya. Akhirnya kalau kita nggak bisa ngukur, gimana dong akhirnya kita bisa bikin formulasi nilai orang kompetensinya benar nggak sih ada itu. Apalagi beberapa pengukuran itu dilakukan oleh supervisor yang belum menyusun dari awal, misalnya tadi
misalnya kita bikin simulasi, misalnya Anggi sama Anissa tadi sebagai atasan dan bawahan, bukan, Anggi ini departemen SDM, kemudian udah nyusun kompetensinya seperti apa yang dibutuhkan, kemudian Anggi nanti menyuruh Maura sebagai atasan langsungnya Anissa untuk menilai itu berdasarkan form yang disiapkan oleh Anggi. Lah itu kan jadi PR, bener nggak? Jadi kayak ketika bukan orang lain yang menilai, bagaimana kita memastikan bahwa penilaian kita itu akurat. Nah, nanti kita bahas berikutnya teknikalnya bagaimana. Oke. Nanti ini, jadi ada beberapa hal yang kita fokus, jadi biasanya kita breakdown dari satu-satu. Misalnya pekerjaan tertentu IT itu apa aja sih pengetahuan yang dibutuhkan, kemudian dia butuh sikap enggak. Sikapnya itu tergantung ini ya jabatannya. Misalnya kalau jabatannya dia nggak menuntut banyak bertemu sama orang banyak, berarti kita nggak perlu menuntut sikap dia adalah misalnya komunikatif, karena memang dia pekerjaan tidak masuk ke sana. Misal tenaga IT tidak perlu banyak berinteraksi dengan orang, berarti sikapnya itu nggak perlu mereka harus punya komunikasi yang bagus, relasi sama orang bagus. Jadi tergantung jabatannya apa. Kalau misalnya pekerjaannya itu menuntut dia harus banyak bergaul sama orang atau berkomunikasi orang seperti marketing, maka mungkin sikapnya akan berbeda seperti itu tuntutannya. Jadi bergantung pada jabatan tertentu. Sehingga kalau kita udah bikin satu sketch atau rancangan seperti apa orang yang kita pilih, nantinya akan kita pilih di rekrutmen atau misalnya pengadaan di internal, itu berarti kita gampang nanti akan memetakan mana sih yang dianggap kandidat yang tepat seperti itu. Ini ada aspek. Oke, ini jadi kompetensi nanti akhirnya dia bisa menyelesaikan masalah atau pekerjaan dia di dunia kerja. Nah, nanti kalau misalnya mereka ada sesuatu yang bermasalah di pekerjaan, berarti ada di antara mereka ada yang miss nih, gitu. Ada yang kurang. Kalau misalnya yang kurang di skill sama abilities atau keterampilan, perusahaan akan bisa melakukan pelatihan atau pengembangan. Tapi PR-nya ketika perusahaan punya masalah di attitude, orang nggak jujur, bisa nggak berubah dalam waktu cepat? Akan susah. Karakter itu susah dirubah daripada kita misalnya di sini misalnya Sakila nggak bisa ngetik 11 jari, 11 jari, 10 jari. Oke. Nah, oke, kita bisa ngasih nih pelatihan. Kita paksa 2 hari suruh pegang komputer, nggak boleh kemana-mana, suruh ngetik cepet. Nanti lama-lama juga cepet ngertinya. Tapi kalau misalnya Sakila itu punya attitude yang jelek, misalnya nggak ramah sama dijadikan teller perbankan misalnya, ternyata dia itu tergantung banget sama smartphone-nya. Sedikit-sedikit buka handphone, karakternya acuh tak acuh gitu. Itu akan susah jadi dipengaruhi. Jadi di beberapa departemen SDM itu malah lebih konsen ke soft kompetensi daripada yang hard kompetensi. Seperti itu. Itu karakternya kan. Lah ini yang akan jadi. Berarti banyak fokus perhatian di rekrutmen adalah di attitude-nya. Bagaimana kita memastikan attitude-nya itu benar enggak ya. Gitu. Oke, ini sudah. Kemudian lah ini juga ada beberapa hal yang kita breakdown lagi. Satu skill nih. Apa sih yang dimaksud dengan skill? Nah, ini skill dari menurut Robin itu ada empat hal. Yang pertama skill basic literasi, itu keahlian yang harus dimiliki, seperti membaca, menulis, berhitung, mendengarkan. Ada yang sih nggak bisa membaca? Nggak mungkin ya. Oke, menulis pastilah bisa. Oke, berhitung, ini mungkin. Oke, kalau jurusannya nggak pernah mungkin dari SD sampai SMA ternyata nggak pernah ada matematika mungkin, tapi jarang sih, apalagi ngitungnya duit. Ada di sini nggak bisa ngitung duit? Nggak tahu angka uang 100.000 dan 10.000 tertukar gitu, ada nggak? Kayaknya nggak mungkin ya. Ini yang dimaksud dengan basic literasi skills. Jadi skill dasar yang harus dimiliki. Kemudian ada technical skill, ini yang lebih ke teknis. Misalnya mengoperasikan komputer, terus kemudian mengetik cepat, itu technical skill ya. Kemudian menggunakan alat digital, misalnya pakai desain, itu
technical. Kemudian interpersonal skill. Ini biasanya melakukan komunikasi. Jadi misalnya teman-teman ada yang sering ke pasar, ada yang bisa nirukan kalau pedagang nawarin, "Ayo bapak-bapak, ibu-ibu sini," ngomongnya cepet kan. Dan itu yang dimaksud interpersonal skill ya. Atau sales-sales yang, "Kakak, mohon maaf sebentar ya, saya," jadi kan kok kadang-kadang kita terbuai oleh misalnya sales-sales di pinggir jalan, itu dimaksud interpersonal skill. Terus dia bisa, ada juga komunikasi, ada yang bisa mendengarkan orang dengan cepat, nggak semua orang loh juga bisa dengerin orang, gitu. Lah biasanya di sini misalnya 2 sahabat tuh, jarang banget 2 sahabat itu sama-sama cerewet, biasanya satunya diem, biar satunya yang banyak, berbicara, satunya mendengarkan, nah seperti itu. Nah itu biasanya beberapa pimpinan tuh punya interpersonal skill. Kemudian yang terakhir adalah problem solving. Jadi ini keahlian orang dalam memecahkan, masalah tertentu. Nah, problem solving ini nggak bisa dipelajari, biasanya berdasarkan pengalaman dia sehari-hari, gitu. Mhm. Ada yang pernah ke psikiater nggak di sini? Ada yang pernah? Oh, maksud saya bukan karena teman-teman punya gangguan jiwa langsung ke psikiater ya. Nggak semua orang ke psikiater punya gangguan. Maksud saya adalah ketika dia berkonsultasi, oke, atau konsultan hukum. Itu kan begini, kenapa sih kita kita datang ke tempat-tempat, seperti itu atau misal ahli-ahli tertentu, ketika kita masuk ke sana, kita konsultasi cuma 5 menit, 10 menit, ternyata bayarannya mahal, bener nggak? Benar. Apa yang kita bayar di situ? Sebenarnya kita bayar adalah pengalaman dia. Jadi, bukan jumlah waktu kita misalnya konsultasi, tapi banyaknya di pengalaman yang mereka dapatkan gitu. Jadi semakin tinggi pengalaman orang, misal konsultan hukum, maka semakin mahal bayarannya. Karena mereka punya satu yang namanya problem solving. Jadi karena dia menangani berbagai kasus, jadi apapun kasus baru yang mereka dapat, dia udah terlatih. Semakin beragam, mereka punya kemampuan problem solving yang bagus nantinya. Nah, problem solving berdasarkan pengalaman. Dan ini kalau knowledge, ini pengertiannya, jadi pengertian pengetahuan itu adalah hasil tahu. Jadi, kalau nggak tahu ya harus tahu. Jadi teman-teman hasil tahu yang berasal dari pertanyaan apa, jadi biasanya, "Apa-apa sih?" Ya kayak teman-teman dulu masih kecil, "Apa itu?" Sering tanya kayak gitu. Itu yang membentuk pengetahuan. Jadi dari SD, SMP, SMA itu kan teman-teman fokus di pengetahuan. Apakah pengetahuan hanya di dalam kelas? Tidak. Pengetahuan itu bisa di luar, kelas, bisa dari pengalaman hidup. Oh, setidaknya dia tahu bahwa, pengetahuan dia misalnya setidaknya dia tahu misalnya karena dia melakukan itu mencoba-coba, dia tahu hal ini. Itu yang dimaksud dengan pengetahuan, pengetahuan tentang misalnya minimal teman-teman bisa, pengen tahu nih, apa sih jalan tercepat misal pulang ke rumah, karena teman-teman udah ikut, coba-coba akhirnya teman-teman tahu, oh iya jalan tercepat dalam melalui rute itu pengetahuan. Gitu. Dan nanti pengetahuan itu kan dia pengen tahu nih dari hasil tahu dan nanti mereka melakukan penginderaan terhadap objek tertentu, bisa dari mata ngelihat, bisa dari ngedengerin, bisa dari cium, "Oh ternyata kotoran kambing ini bau loh." Itu kan pengetahuan. Ada di sini nggak tahu masih sampai sekarang? "Oh ternyata baunya uang tuh seperti ini." Sangat menggoda, gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengetahuan ya. Oke, jadi, itu pengetahuan. Nanti ada berapa, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menuntut pengetahuan. Oke, misalnya pengeboran minyak lepas pantai misalnya. Mereka harus punya pengetahuan nih tentang lingkungan di sekitar, bagaimana mereka melakukan dengan aman, tanpa ada resiko lingkungan seperti itu. Atau nanti mereka punya aspek bagaimana caranya, gitu, dari pengetahuan yang mereka dapat.
Kemudian kalau attitude itu lebih ke apa yang teman-teman lakukan. Nah, kenapa orang tuh punya attitude tertentu? Teman-teman harus paham bahwa attitude itu didorong oleh keyakinan dalam diri. Misalnya mana yang baik, mana yang benar. Itu yang nanti dia akan keyakinan itu menumbuhkan dia jadi value dia. Oh, saya tahu nih, ini salah. Jadi saya nggak ngelakuin ini. Karena ini benar saya ngelakuin ini. Dan terusan begitu. Jadi akhirnya karena terus-menerus dilakukan, akhirnya muncul kebiasaan. Perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Nah, itu yang dilakukan. Jadi beberapa orang itu mungkin kalau dalam awal-awal ketemu itu masih bisa menyembunyikan apa perilaku sebenarnya, attitude sebenarnya. Tapi kalau udah lama berarti mereka bisa menunjukkan nih perilaku apa yang mereka punya seperti itu. Lah, ini juga ada beberapa pendapat ya, ini kan lebih teori juga. Kompetensi itu kalau menurut Gaul itu ada 5, itu di breakdown lagi. Ada motif, sifat, konsep diri, content knowledge, sama behavioral. Tapi saya paling banyak itu dapatnya yang 3, yang tadi itu. Nanti bisa jadi wawasan, oh ya ternyata Gaul ini juga menyebutkan motif, atau motif itu kayak tadi keyakinan pola pikir, kemudian dalam dirinya seperti apa. Lah, ini yang nanti kalau di Spencer juga. Jadi di sini ada 5, ada motif, trait, self concept, skill sama knowledge. Jadi ini yang mendefinisikan tentang kompetensi itu apa sih? Kalau menurut Spencer. Jadi ini kayak ngebandingin. Tapi kalau dari Arianto sama Jacob, gimana bacanya? Oke lah gitu. Dia dibagi 2 ya, ada hard kompetensi dan soft kompetensi. Kayaknya teman-teman udah tahu lah setidaknya. Oke, balik lagi yang tadi, bagaimana sih teknikal kita melakukan cari tahu nih kalau yang fokusnya ke soft. Sebentar saya. Oke, kita misalnya pengen tahu nih tadi orang tersebut punya nilai leadership enggak, inovatif enggak. Ini kan PR-nya biasanya yang bagian attitude atau soft kompetensi ya. Itu bagaimana kita tahu? Nah, kita itu di kompetensi ada namanya kamus kompetensi. Kamus kompetensi, ayo kita buka. Ini salah satu contohnya kamus kompetensi. Bisa langsung dibuka nggak? Oh, ntar saya buka di ini aja dulu. Kamus kompetensi apa sih bentuk kompetensi? Jadi ini untuk membantu kita menyusun apa sih menilai orang itu punya kompetensi enggaknya dari sini. Nanti saya share juga PPT-nya untuk. Jadi kita bisa ngelihat di sini nih, namanya kamus kompetensi. Banyak sih nggak harus di situs ini, banyak yang menyediain. Cari aja kompetensi dictionary di kamusnya. Oke. Tadi misalnya orang itu inovatif enggak? Inovasi dari mana? Kita klik di sini. Coba kita lihat. Itu dilihat dari behavior atau perilaku kunci. Perilaku-perilaku yang dia nampakkan. Jadi ini nanti bisa jadi penilaiannya. Jadi misalnya nomor 1, membuat lingkungan kerja yang mendorong berpikir kreatif dan inovasi. Oke. Ini bisa jadi satu kunci. Berarti bisa bikin lembar penilaian dari ini. Jadi nanti dibuat form apakah orang ini menciptakan pekerjaan yang lingkungan kerja yang inovatif dan kreatif seperti itu. Nanti atasannya akan memberi penilaian. Enggak cukup 1, nanti ada berapa behavior lain yang kita lihat. Nah, ini yang bisa dinamakan orang itu punya jiwa inovasi atau inovatif gitu. Nah, ini semua akan jadi bahan penilaian nanti. Oh ya, misalnya dalam masa percobaan tadi, ini orang ini punya nilai inovatif enggak sih? Tuh. Kemudian misalnya kita lihat yang teknikal, ini ada teknikal udah lengkap, ada yang non teknikal komunikasi, dia orang komunikatif enggak? Dari mana? Ada perilaku-perilaku yang untuk dikatakan
komunikatif, dia harus melakukan perilaku-perilaku ini. Seperti itu. Dan ini bisa jadi penilaian. Misalnya teman-teman bisa bikin skalanya, apakah nggak hanya apakah mereka melakukan iya tidak, nggak. Kasih skor untuk perilaku ini. Misalnya skornya 1 sampai 10. Oke, nanti ketika di range, dia rata-rata udah punya nggak, melewati angka rata-rata nggak harusnya. Ya ada penilaiannya nanti. Dan kalau terpenuhi berarti orang tersebut bisa dianggap memiliki karakteristik yang tadi atau kompetensi yang tadi. Dan ini teman-teman bisa coba-coba lihat. Tuh. Ini nanti bisa jadi bahan. Jadi ketika teman-teman nanti di Departemen SDM, oh saya menyusun tentang satu bidang tertentu gitu. Jadi bidang tertentu atau pekerjaan tertentu, berarti pekerjaannya apa, kemudian kompetensinya apa nantinya. Oke, ini. Oke, saya balik lagi. Kemudian dari merujuk beberapa teori, ada beberapa kompetensi umum yang lumrah yang ada di bisnis, di perusahaan swasta ataupun BUMN ataupun perusahaan yang berbasis bisnis lah. Ini jadi ada beberapa kompetensi yang dianggap lumrah atau sebagian besar setidaknya harus punya ini. Itu ada banyak. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kompetensi yang berkaitan dengan orang. Kompetensi dealing with people, kemudian kompetensi yang berkaitan dengan bisnis, dan kompetensi yang berkaitan dengan pengelolaan diri. Nah, ini teman-teman bisa lihat-lihat tadi melalui dictionary itu apa sih dimaksud dengan establish focus. Jadi kemudian providing motivational support tuh gimana sih bentuknya. Nah, ini kompetensi yang setidaknya lumrah dimiliki gitu. Terus kemudian dari semua ini juga masih dibagi menjadi beberapa cluster masih. Kalau di kompetensi dealing with people itu dibagi 2 cluster. Yang pertama cluster kompetensi berkaitan dengan memimpin orang lain, kemudian yang kedua cluster kedua ada communicating dan influencing atau mempengaruhi dan berkomunikasi. Nah, ini yang nanti bisa teman-teman jadi rujukan. Oh, setidaknya berarti ketika ini ada di antara ini standar umumnya. Gitu. Kemudian sejarahnya sendiri di tahun 93 itu sebenarnya kompetensi sudah dibicarakan beberapa orang ya di ahli bisnis. Kemudian ditemukan ada sekitar 286 model kompetensi dalam database-nya. Jadi dia 286. Kemudian di tahun 1987 tadi, kemudian ya yaitu oh ya, mohon maaf, dari 1987 sampai 1993 ini sudah ditetapkan ada 286 kompetensi. Kemudian dari seluruh kompetensi itu akhirnya dibikin nih kesepakatan setidaknya ada 18 kompetensi yang bersifat umum. Tuh, selain yang tadi ada juga nih 18 umum. Apa yang dimaksud yang umum itu ini? Jadi ini kompetensi yang umum. Jadi achieve orientation, kemudian analytical thinking, conceptual thinking sampai teamwork. Jadi ini yang jadi kompetensi umum bagi semua perusahaan seperti itu. Kemudian yang tadi kalau yang tadi kompetensi itu ada 31 kalau yang awal tadi. Yang sini adalah 31. Ini yang berbeda, yang lebih detail. Oh, lah ini kompetensi tadi. Nanti ada pemaparannya. Kalau teman-teman tertarik, saya ada bukunya. Apa saja sih perilaku yang mewakilkan setiap kompetensi ini. Oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan sampai di sini? Terkait kompetensi dan penerapannya dalam bidang Departemen SDM. Ada pertanyaan mungkin?
izin nanya, Pak. Oke, silakan. Saya Jasmine, mau nanya kalau bagaimana seorang individu itu mengetahui bahwa ia kurang kompeten. Jadi pas sebaiknya dia tanya temennya atau gimana? Kalau bukan tanya temennya sih, maksudnya lebih ke pendapat orang-orang dia tuh sebaiknya gimana? Oke. Mas, boleh diperjelas lagi gimana ya konteksnya? Kompeten dalam Mhm, pekerjaan sih. mhm. Ya, jadi kalau dia kurang kompeten tuh, apakah dia harus konsultasi ke bagian MSDM-nya atau gimana? Tapi di sini posisinya dia nggak tahu dia kurangnya di mana, jadi harus apa? Oke. Saya menjawab dari pertanyaan Jasmine ya. Jadi kalau misalnya ternyata satu orang atau karyawan itu tidak kompeten, misalnya melakukan pekerjaan tapi gagal misalnya, terus dia merasa tidak kompeten. Nanti kan setiap, atasan atau departemen SDM itu kan nanti melakukan koordinasi untuk penilaian satu orang itu. Jadi ada penilaian dilakukan. Nah, aspeknya itu nanti banyak, ada penilaian tentang pekerjaan teknikal dia, penilaian tentang soft-nya dia, perilaku dia sehari-hari, itu nanti yang dilihat mana yang masih kurang. Jadi nanti itu yang akan dievaluasi. Kalau misalnya tindak lanjutnya bagaimana kalau mereka punya, kasus tidak mampu melakukan dengan baik pekerjaannya, bisa langsung ke departemen SDM. Seharusnya departemen SDM itu mendorong seperti atasannya untuk melakukan feedback. Jadi kayak dia memberikan, evaluasi terkait pekerjaan ini kamu harus bagaimana di akhir periode, misalnya akhir tahun atau misalnya kalau punya waktu per akhir bulan, ketika bawahannya melakukan pekerjaan dan sudah ada hasilnya, maka mereka bisa melakukan evaluasi terkait pekerjaannya. Kalau perlu personal ini harus bagaimana, seperti itu. Itu sebenarnya tanggung jawabnya di atasan langsung, tapi kalau memang perlu, teman-teman karyawan bisa langsung menghadap ke departemen SDM karena mereka punya database penilaiannya, penilaian pekerjaannya. Nah itu tadi kalau misalnya masalahnya itu di perilakunya, itu bisa, teman-teman akan sulit bagaimana mengembangkan diri. Tapi kalau misalnya masalahnya di technical-nya, masalahnya di skill abilities-nya dia, itu bisa diberikan pelatihan, gitu sih. Hmm. Kalau misalnya perilaku bisa ditingkatkan tapi di konteks tertentu, misalnya melalui ESQ, ya kayak pelatihan motivasi, pelatihan, jiwa kepemimpinan itu kan ada beberapa organizer yang menyediakan seperti itu. Nah itu. Jadi banyak sih lembaga-lembaga yang menyediakan seperti itu. Lembaga misalnya memberikan paket untuk pengembangan karyawan. Tuh. Ada lagi mungkin? Atau di mana Jasmine? Baik, Pak, sudah jelas. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Ini Nanya, Pak. oke silahkan. Siapa ini? Saya Nurul Aini dari kelas D3 APB. Saya mau Mhm. nanya, saya dalam sebuah perusahaan itu seorang manajernya baru ganti nih Pak. Terus Mhm. beliau ini melihat, bisa nggak sih Pak, beliau ini bisa langsung melihat pegawainya itu, oh dia tuh tidak berkompeten gitu Pak. Pertanyaan bisa nggak ngelihat orang baru, manajer Ah, baru itu kompeten tidaknya? makasih Oke, Pak. saya tanya deh, boleh tanya balik nggak ini sebagai ini ya, analogi aja. Nurul Aini, Iya Pak, pernah dideketin cowok nggak? pernah. Udah tahu nggak, bisa nilai cowok nggak dari awal? Oh ini nggak bener nih. Enggak bisa Pak, karena kan baru. Oh, rata-rata karena berdasarkan pengalaman, kadang-kadang orang itu udah bisa ngelihat nih, sering ketemu orang yang berkarakter seperti itu. Misalnya dia bekerja di bidang apa gitu, ketika mereka lihat nih orang ini, oh karena dia udah berbasis pengalaman, jadi biasanya mereka udah punya pemahaman nih harus bagaimana, seperti itu metodenya. Jadi apakah orang manajer baru bisa menilai orang, bawahannya baru?
Bisa, karena mereka sudah punya pengalaman yang cukup. Misalnya, kalau di perusahaan BUMN itu kan kepala wilayah, itu kan sudah melalui berbagai tahap nih. Mereka dari kepala misal kepala unit kerja, kemudian kepala mungkin cabang, baru masuk wilayah. Mereka kan udah melalui fase-fase yang banyak tuh. Pasti setidaknya mereka tahu nih, oh karakternya seperti apa yang saya butuhkan dalam tim itu, karena berbasis pengalaman yang mereka miliki, gitu. Ada seperti ini, ada sebuah teori namanya itu learning curve, kurva pembelajaran namanya. Artinya apa? Orang yang melakukan sesuatu sama berturut-turut, maka dia akan semakin cepat dalam melakukan itu dan semakin efektif dalam melakukan itu. Itu sama. Jadi ketika teman-teman awal akan terasa berat, tapi ketika terus-menerus melakukan hal yang sama, teman-teman akan punya kemampuan yang mungkin udah di luar ini ya sadarnya. Kayak seperti teman-teman ingat naik motor awal-awal tangannya masih tegang banget biasanya naik motor. Tapi kalau udah lama kan teman-teman kayak yang merasa nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu, jadi itu ada namanya berdasarkan pengalaman seperti itu. Jadi yang tadi, misalnya kenapa analogikan, kalau cewek kan biasanya ngelihat cowok itu gampang. Wah dia depan saya ngerokok, gitu. Udah kelihatan, oh karakternya seperti ini. Kemudian misalnya motornya modifikasi gitu, misal, oh berarti anaknya anak motoran. Jadi ada kayak penilaian mungkin karena terbiasa ya maksud saya, terbiasa melihat seperti itu, melihat hal yang benar-benar dilakukan terus, akhirnya berlanjut nih gitu, dan melahirkan suatu kayak kemampuan yang di alam bawah sadar teman-teman sudah bisa melakukan gitu. Kalau dijelaskan gimana? Iya gimana ya gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Jadi kayak punya kemampuan yang, kamu kok bisa dapat nilai bagus sih? Atau di sini yang biasanya dapat nilai sempurna di ujian, ada nggak? Itu biasanya kalau orang pintar ditanyain, "Kamu gimana sih cara belajarnya?" Gimana jawabnya? Yang nggak tahu gitu. Itu maksud saya seperti itu. Jadi ada beberapa kemampuan yang sudah terbentuk lama, akhirnya menjadi sesuatu yang sebenarnya nggak sadar dia miliki. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Saya hanya bercanda tadi ya, jangan dimasukin hati ya. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya, sharing-sharing? Sebenarnya begini teman-teman, kenapa saya kompetensi itu berikan teman-teman gampang aja. Saya ingin teman-teman terdorong untuk buka karir ekspektasi teman-teman yang ingin teman-teman capai. Kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Berarti kalau teman-teman udah paham, teman-teman bisa prepare, saya harus membentuk diri saya seperti ini untuk mencapai karir goal saya. Benar nggak? Dan itu gampang, bisa masuk di situs pencarian kerja, atau mau jadi seorang, misalnya nggak harus jadi profesional ya, misalnya jadi kewirausahaan. Bagaimana sih profil pengusaha yang sukses? Kita bisa cari tahu, oh dia harus punya seperti ini. Akhirnya dari sekarang teman-teman bisa memetakan kompetensi apa yang saya butuhkan untuk memenangkan persaingan tersebut. Itu. Jadi saya menyampaikan materi ini tujuannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa udah memetakan, oh iya, oh ternyata tadi adalah 18 kompetensi. Saya punya berapa sih sampai sekarang? Saya punya jiwa kepemimpinan enggak sih? Saya punya jiwa inovasi enggak sih? Itu nanti teman-teman bisa istilahnya menilai diri sendiri, men-assess diri sendiri. Oh, saya sampai bagaimana. Dan itu yang saya harapkan. Jadi teman-teman tahu bagaimana implementasinya untuk misalnya organisasi nanti tempat bekerja. Yang kedua adalah teman-teman sudah tahu nih ngerangkai karir teman-teman bagaimana nantinya. It's okay semua karirnya, mau jadi guru SMK, mau jadi misalnya apa tadi, profesional di perusahaan atau BUMN, kemudian mau jadi wirausaha, tapi teman-teman udah tahu nih kompetensi apa yang dibutuhkan. Sehingga dengan kompetensi yang tadi, teman-teman udah bisa mengukur nih, saya sudah layak nggak sih untuk bersaing di bidang itu. Nah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini lagi?
Saya Pak ingin bertanya. Oke, silakan. Tapi kalau misalnya jika suatu orang masih belum mengetahui jelas apa minat bakatnya itu, bagaimana strategi upaya efektif dalam meningkatkan skill kompetensi kerja tersebut, Pak? Belum memiliki minatnya ya. Iya, belum mengetahui jelas apa minat bakatnya di dalam diri. Oke. Sebenarnya nanti teman-teman akan diarahkan untuk lebih cepat mengetahui kira-kira minat dan bakatnya itu di mana sih. Apalagi kalau misalnya perusahaan yang melakukan perekrutan melalui fast track. Fast track itu kan yang kemarin saya bahas ya minggu yang lalu, minggu yang berapa ya? Sebelum pertemuan sebelumnya. Itu kan mereka menempatkan di berbagai posisi. Itu salah satu alasannya adalah cepat menemukan apa bidang yang mereka kuasain. Akhirnya nanti itu yang jadi dominan nanti dikembangkan gitu. Tapi misalnya mereka nggak harus benar-benar fokus di bidang itu, tapi mereka kan penguatannya banyak di sana. Banyak sekali orang yang baru tahu, oh ya saya pekerjaannya lebih relate ke sini sih. Terus kemudian saya sepertinya lebih cocok di bidang ini gitu. Salah satu caranya adalah lebih cepat melakukan itu dalam waktu cepat. Jadi kayak saya bingung nih mau jadi apa, cobain aja semua. Teman-teman cari tahu, semakin teman-teman tahu pekerjaan itu, semakin teman-teman punya pengalaman di bidang itu, semua teman-teman akan cepat tahu, oh ya saya memang lebih cocok seperti ini. Pengalaman ada mahasiswa saya dulu awal-awal saya tanyain baru masuk kelas tahun 2019, itu dia "Kamu punya karir punya ekspektasi karir di mana nanti setelah lulus?" "Saya ikut lomba, Pak. Saya ingin masuk di program fast track-nya Telkom." Apa ya namanya, leadership apa gitu programnya Telkom. "Oh, saya ingin masuk MT-nya Telkom." Mereka udah punya karir yang bagus ini. Tapi semakin, "Oh ya udah, kamu coba aja kembangkan diri, coba cari tahu gimana sih prospeknya." Semakin dia mengembangkan diri dan dia coba untuk ikut-ikut yang lain lagi, akhirnya dia baru tahu, "Wah, ternyata karir saya nggak ke sana, Pak. Saya ternyata punya kemampuan di bidang akademisi atau research. Sepertinya saya ingin mulai 2020 kemarin, saya ingin mengembangkan diri untuk jadi seorang akademisi atau peneliti." Seperti itu. Jadi dia udah tahu, oh ternyata cari tahu informasi banyak tuh dari MT itu. Apa sih MT itu, bagaimana pekerjaannya, terus orang-orangnya seperti apa, financial-nya bagaimana. Jadi semakin tahu informasi itu atau mengalami itu, teman-teman akan semakin tahu apa yang harus teman-teman perjuangkan atau kemana sih arahnya. Karyawan juga sama, nanti mereka juga dibiarkan untuk ikut berbagai banyak rangkaian. Akhirnya mereka tahu, oh saya bakat dan passion-nya di bidang ini. Seperti itu sih. Oke, bagaimana? Baik Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Oke. Terus ada lagi mungkin? Oke. Oh, kalau tidak ada mungkin kita akan, ini kan pertemuan terakhir, nanti ada satu pertemuan yang akan jadi tugas. Jadi kita ganti tugas seperti kesepakatan dari kemarin kita bahas tentang dossier exchange ini. Jadi sebentar saya. Jadi untuk pertemuan tugasnya adalah teman-teman mendesain sebuah pekerjaan. Jadi pekerjaan tuh misalnya teman-teman mau bikin kayak iklan kerja gitu. Jadi apa sih yang yang harus mereka lakukan, kemudian kompetensi apa yang harus mereka miliki. Seperti itu. Sebentar saya skip dulu. Bentar, saya cari dulu di internet contohnya. Oke.
Oke, ini sudah terlihat semua? Terlihat. Oke, teman-teman bikin satu iklan apa namanya postingan untuk job rekrutmen berdasarkan penyusunan kompetensi yang mereka ini kan dimaksud kompetensi ya. Nah, tapi kalau di iklan itu kenapa nggak banyak Pak seperti yang tadi? Karena kan kalau misalnya kita masukkan semua, itu kan berarti teman-teman orang-orang kandidat itu kan tahu, oh ekspektasinya apa. Ada beberapa kompetensi yang memang sembunyikan, tujuannya adalah untuk diukur melalui asesmen atau rekrutmen yang akan dilakukan. Lah, maksud saya adalah teman-teman bikin seperti ini, tapi versinya full. Jadi apapun yang ada misalnya tentang kompetensi attitude, apapun itu masukkan situ. Itu kayak database-nya Departemen SDM nantinya. Seperti itu. Paham ya maksud saya ya? Jadi sebenarnya penyusunan kompetensi itu kan ada tiga hal, knowledge, attitude, sama skill. Itu kalau di iklan itu kenapa nggak semua dimasukkan? Karena ada beberapa bagian yang memang mereka jadi arsip internal yang tujuannya untuk melakukan asesmen atau pengujian terhadap benar nggak sih mereka punya itu. Kalau misalnya diada-adain, mereka akan ngembangin diri di bidang itu. Jadi biar natural sekali. Jadi akhirnya saya teman-teman minta bikin kira-kira cari salah satu pekerjaan apapun itu teman-teman mau, misalnya tentang IT officer atau business development, bebas pekerjaannya, jabatannya beda-beda, terserah. Jadi teman-teman bisa bikin teller kok nggak apa-apa, silakan. Usahakan nanti beragamnya. Atau setiap orang nggak boleh sama jabatannya. Nanti itu yang nanti bisa saya kumpulkan, nanti itu akan jadi satu pertemuan, nanti saya serahkan ke Ibu Munawarah ya, terkait itu hasil tugasnya. Oke. Paham tugasnya, teman-teman? Paham, Pak. Oke, Pak, nanti maaf mau bikin. nanya. Silakan. Ini deadline pengumpulannya kapan? Saya tanya dulu deh, teman-teman untuk akhir pembelajaran atau kalender akademiknya kapan ya di UNC? UAS-nya kapan? Kapan UAS-nya? Kalendernya biar saya menyesuaikan. Maksudnya harusnya sih idealnya kan minggu depan biar teman-teman nggak buru-buru. Kalau misalnya ternyata minggu depan sudah harus submit nilai, dosennya kan kasihan kalau misalnya terlalu mepet gitu. Pertengahan Juni, Pak, kayaknya. Oh gitu. Berarti minggu depan ya silakan nanti di-submit. Minggu depan di tanggal yang sama di hari yang sama berarti Sabtu. Sabtu minggu depan submit ke saya. Oke. Nanti silakan teman-teman pengumpulannya langsung kolektif aja ya, diatur ketua kelas atau koordinator kelas. Nanti saya bisa ini. Sebenarnya saya sudah memberikan tugas ini ke mahasiswa UM. Jadi nanti saya coba kirim contohnya. Saya cari yang paling bagus. Nanti saya kirim ke yang siapa biasanya yang kontak saya lupa, Anggi ya kalau nggak salah ya. Oke, nanti saya kirim ke Anggi contohnya format. Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi misalnya nanti teman mencari satu jabatan yang memang berbeda satu orang ke yang orang lain, kemudian nanti ngedesain. Kalau teman-teman punya tahu apa yang mereka lakukan, tugas-tugasnya silakan ditulis. Nanti kompetensi yang dibutuhkan seperti apa. Oke. Nanti harapannya teman-teman udah tahu nih bagaimana menyusun kompetensi dan itu bisa membantu teman-teman kalau bikin proposal bisnis. Jadi di aspek SDM-nya nggak hanya bagian cuma struktur organisasi aja, tapi juga ada nanti seperti apa sih profil-profil setiap pekerjaan di sana. Oke, sampai di sini udah paham semua ya, jelas ya. Oke, sepertinya itu saja sih. Oh, saya lupa ada absen. Saya
silakan absen, saya taruh di kolom chat. Oke, sudah semua absennya? Oke, silakan kalau masih ada yang belum, dikopas aja dulu. Nanti saya akhirin aja. Oke. Atau saya share di Mbak Anggi deh. Absennya, kemudian Pak, mau izin dokumentasi. oke, silakan. Ayo yang ini semua open cam biar masuk wajahnya semua. Siapa yang screenshot di sini? Saya, Pak. Oke, dihitung. Kalau biasanya cewek kan suka yang harus ready lah gitu. Ada 2 slide ya, teman-teman. Slide 1 dulu. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih, Pak. Oke. PPT udah saya share di WA ya. Nanti bisa di-share ke teman-teman. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf karena ini pertemuan terakhir, jadi tatap muka terakhir maksud saya, terakhir. Saya mohon maaf bila ada yang salah dari apa yang sudah saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan kedua, dan semoga ilmu yang mungkin nggak banyak bisa bermanfaat, dan waktu singkat ini bisa jadi hal yang bisa jadi pembelajaran cukup buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti bisa mau silaturahmi ataupun tanya-tanya tentang apapun, bisa masih kontak saya, Mbak Anggi punya kontak saya, silakan bisa teman-teman kontak kalau mau. Kemudian saya terbuka kalau mau sharing apapun. Jadi bisa ini, sekalian saya punya silaturahmi yang banyak juga di Jakarta. Oke, terima kasih untuk pertemuan ini. Salam buat keluarga, tetap jaga kesehatan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.